Yang jelas Anda menginspirasi kami dan apa yang harusnya kami lakukan ketika keadaan bangsa dan negara yang sedemikian rupa-rupanya, yang kadangkala membebani kami, yang kadangkala terlintas di pikiran kami. Demikian Cak Nun, tak lupa juga saya perkenalkan, mohon maaf, saya Swadi dari Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pasal Jawa Timuran gak apa-apa Cak Nun ya. Aku dan Cak Nun, asli kula Yusuf, saya ini saking Malang. Saya rombongan dari Jonggu juga. Kebetulan saya tadi mendapatkan nama dari teman-teman saya untuk bertanya kepada Cak Nun yang selama ini mungkin bisa jadi menjadi ganjaran saya pribadi, bahkan mungkin ada di antara teman-teman sekalian ini mempunyai ganjaran tersebut mengenai bab sholat Cak Nun. Nah punten Cak Nun nggih. Nah ini ki berhubung napa temane ngopi metane ati lan nyopeni pikiran. Jadi ini ganjalan pikiran kula kali ati kula ngoten. Kula berapa? Nah, temriki ini sebetulnya kita ingin menjalankan ibadah itu nggak bisa full, kan? Seperti misalkan kita sholat asar ataupun maghrib, itu yang sangat sulit bagi kami yang untuk dikerjakan saat kita bekerja kan. Nah, di situ kita terkadang harus menjamak. Sedangkan kata ada saya pernah mendengar bahwa jamak itu batasnya itu sampai 3 hari ya mungkin. Katanya sih ngoten dirase. Kalau ngirine ngaten. Nah, terus yang jadi pertanyaan kami ini lek niku nyambut damel ibadah terus terusipun jamak terus sholat itu udah sendi itu kami pindah. Terus kami pindah pertanyaan kula iki insyaallah penutup mawon pertanyaan kula jabatan waktune pembapet. Tapi boten dari Jumatan boten Mas. Tapi niku milah ulama terus pundi sing namine ulama sing kados kula mana artinya niku menurut pandangan panjenengan itu ulama itu yang seperti apa sakniki? Sakniki boten ulama iki wonten ingkang ulama saling mencecah ngono kowe elek kowe iki api niku lho ngoten ta. Ngapunten Kak Nun nggih. Mboten masalah kula niki angger. Niku kula wong Tahanan wong Malang Kak Nun nggih. Oh wis ngomong yo ngene iki. Atase alhamdulillah kepingin kula niki ulama sing dos pundi sing disebut ulama dinistakan niku dos pundi. Ngoten ya. Ngoten nggih Cak Nun. Iya bisa. Sampun monggo. Yes. Saya tak dari belakang terus ke 3, 2, 1 gitu ya. Pertama sembahyang di jamak berarti itu ya. Itu kan ada semua pendapat ulama itu versi. Ono sing ngarani nganggo usolli, ono sing ngarani gak usah nganggo usolli, ono sing ngarani Al-Fatihah pakai bismillah, ada yang langsung alhamdulillah. Ono sing traweh 12 ono sing 11 ono sing gak traweh. Kadang-kadang ya kabeh itu versi. Versi itu artinya itu tafsir ya, tafsir. Jadi awakmu kari milih sing bisa karemu. Kok sing salah sing tafsirno. Ngono lho, tenangnya iki tadi kon misale ono sing arani gak nek 11 rek, iku nek 12 garane Sayyidina Umar iku. Soalnya ada nom-nom kesat-kesat akhirnya jika ya ada jadi gak nomor goblok gak pelihai ya. Oh yang di luar tidak kedengaran. Jadi gini satu itu semua versi. Jadi ini kata ini sih gampang-gampang sih tak jelas lah ya, dasar-dasar. Misalnya tadi ada kata tasabuh, terus ini mau jamak segala macam ini. Pertama ini tak urut itu dia. Nek kon misalnya kamu bawa kitab Quran kok karena wedus paham enggak? Yang paham makhluk yang punya apa? Pikiran. Yaitu
Ya. Jadi sekarang ukurnya ulama yang benar itu pakai apa? Akal sopo? Akalmu dewe. Ojo nyilih akal wong terus kon percaya, mending kon nganggo akalmu dewe. Kon dikai akal kagak karo Gusti Allah. Iku gaemu. Itu ya jelas ya. Jadi ojo ngene, ojo ndolek endi sapa sing bener. Ndolek apa sing bener menurut akalmu. Jelas ya? Ono dalil nakli, ono dalil akli. Ya, ini nakli itu misalnya kita sholat itu karena ada perintah sholat. Ini sih. Jadi kita jawab ini. Di contoh ada ibadah mahdho, ada ibadah muamalah. Nek mahdho itu ini, nek mahdho itu rukun Islam. Pedomannya gini. Dilarang melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan. Jelas. Ojo lapo ae dijogo dikongkon. Jadi kalau tidak disuruh sholat, tidak usah sholat. Gini. Ya siapa pak? Saya harus mau apa? Oke, kalau gitu saya akan ngomong lebih keras ya. Ada ibadah mahdho, ada ibadah muamalah. Istilahnya bisa macam-macam. Tapi pokoknya ono 3,5% dari Islam, ada 96,5% menurut jumlah ayat di Al-Quran. Mahdho itu rukun Islam dan beberapa hal lain, misalnya azan. Azan gak usah kau tambah, gak usah kau kurangi. Nah, mahdho adalah apa saja, jangan lakukan apa saja kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah kuali lakono nopo ae dijaba sing dilarang. Nah, aturan mahdho jangan diterapkan di muamalah. Aturan muamalah jangan diterapkan di mahdho, itu tegak. Kalau bid'ah itu urusan mahdho, bukan urusan muamalah. Jadi mahdho itu gak oleh bid'ah, gak boleh sembahyang segera korek marinya bergaya di pabrik. Awakku sehat masuk maghrib nek telung rakaat ketanggungan iya. Aku tak rolas ya bisa-bisa loh gitu. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu berlaku hanya di ibadah mahdho. Bahkan tarawih pun yang sunat itu dibid'ahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Aslinya mek 11 rek. Dengan pertimbangan budaya dan pendidikan akhirnya dijadikan 23. Itu sangat bid'ah. Tapi karena dia bukan sholat wajib masih dimaklumi. Tapi nak sembahyang subuh suruh ikut dan Allahu Akbar, gak usah nganggu gerakan pencak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus imamnya kok jumbo tukang beri ya. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau di luar rukun Islam bid'ah itu baik. Harus kreatif. Kalau di sholat, kalau di rukun Islam jangan kreatif, patuh. Yang satu patuh, yang satu kreatif atau ijtihad atau bid'ah. Bid'ah itu artinya menciptakan sesuatu yang kemarin belum ada. Allah al-Badi, Allah yang maha menciptakan yang sebelumnya belum ada. Misalnya gini, yang paling gampang, Anda sekarang pakai peci, sebelum peci apa dia? Kain, sebelum kain. Benang menjadi kain itu namanya bid'ah. Sebelumnya belum ada kain. Terus ono uang gawe benang dirajut jadi itu namanya bid'ah. Jadi kalau di ibadah muamalah bid'ah itu bagus. Yang tidak boleh adalah mateni wong. Lalu pisau itu baik atau buruk pisau? Jadi jangan bilang ada sesuatu itu buruk nanti dulu. Iya. Aku takut sholat subuh wajib enggak? Sekarang? Ya. Ini kan lebih sholat subuh itu wajib besok pagi. Sekarang? Enggak. Jadi kalau ada ustaz tanya, sholat subuh wajib buatan? Lu ya mau enggak masa niki kok. Gitu ya. Ulama-ulama itu sering ngomong ke Anda tidak berpikir ruang dan waktu. Ya tak? Rabi apa tak? Orang. Bagus. Kamu sudah bocor rabi mana nanti yang lain. Ya tak? Aku takut. Mangan tapi tak?
dijawab. Ya Allah ya Rabbi. Makan itu baik atau buruk? Tidak bisa dijawab. Makan apa dan kapan di mana kan gitu. Biasanya pakai apa? Oke, kalau ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi misalnya jangankan kok makan, jangankan kafir. Kalau saya disebut kafir, aku marah enggak? Saya memang kafir kok. Apa? Saya kafir kepada setan. Karena kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Kafir langsung pose. Iya. Ya tak ya? Mulu loh. Muslim ya mulu. Kamu muslim. Nanti dulu. Ini bukan identitas muslim itu pekerjaan. Betul nggak? Saya taat kepada Allah. Maka ana usallimu nafsi ilallah. Saya menyelamatkan diriku di depan Allah. Jadi Islam itu bukan identitas. Islam itu program. Islam itu visi misi penggawaian. Yang melakukan namanya muslim. Nah salahnya wong sak dunia Islam dadekno identitas, dadekno klub iki apa? Dadekno grup iku. Akhirnya kene Islam, kene Kristen, kene Buddha, Hindu itu salah ndek kono. Terus akhirnya gulut ke Jakarta saiki. Sing aran Islam identitas itu siapa? Haji itu bukan identitas. Haji adalah orang yang sedang mengerjakan proses ibadah haji. Begitu selesai dia selesai tawaf aja, wes terus tahallul, wes itu haji deh. Lah kok mulai jadi haji, neseng ya kaji apa baru? Neseng kaji, ngaret kaji, nggak ada. Kaji adalah orang yang berada di Mekah sedang menjalankan langsung saya. Bener tak aku? Kamu yang lupa, ya. Misalnya saya ketemu siapa wes, ketemu sampean. Aku sampai dijeki Mas Zainal, aku dijeki Mas Zainal. Aku takon, coba saya. Aku takon, apakah dia tukang pijet? Apakah dia tukang pijet? Jangan pernah bilang dia tukang pijet. Dia orang yang sayang sama saya. Dia penyayang. Betul enggak? Kalau salah paham mergono wong mijeti kok anggap tukang, mergono wong serbanan kok anggap ini bukan salah. Kok kiai tak duduk ulama tak delok kelakuane lah ngono sih. Gimana ya? Ya. Jadi sekarang soal sholat tadi jamaah itu ada dua macam mesti. Orang itu mesti ono dua sisi mata uang. Nek misalnya wong si ulama sih nggak setuju jamaah, ya itu ngomong ini di jamaah itu di merger apa lagi ya dijaga siji dhuhur asar maghrib isya dan seterusnya. Mereka oleh terus lima tinggi sedih bisa siji apa mana setahun sudah yang situ tak jamaah. Jadi ada yang bilang gini, loh saya masih sempat kok, saya nggak enak dong sama Allah. Saya apa sih Allah itu ngasih waktu begitu banyak, saya cuma sholat 4 rakaat, kenapa harus saya singkat, gitu kan? Anak sih ngomong dulu, itu bener gak? Bener. Anak mana sih ngomong ini, kok cik sumbungi kok mau dikai kemuran gua gak junggal. Wong zaman gua oleh kok pun gak junggal, kok sumbung itu mengkan kusial, bener gak? Bener kan? Melok sing bisa karepmu. Ojo terus ngomong sing iki salah itu sing itu bener. Melok sakarmu sing liyane bapak melok liyane. Sing garai salah adalah begitu kamu memilih kamu menyalahkan yang lain. Iya. Sakarmu. Itu sama dengan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang pelit, ada orang hemat. Sama enggak peristiwanya? Ono uang ngaku rek sore aku hemat ra gak iso ngisi kotak rek aku hemat. Padahal jane jadi kita harus punya kepekaan dan akal sehat. Makanya akal itu nomor 1. Jadi jangan sampai kalau ada orang pakai logika terhadap agama dianggap kita hanya melogikakan agama terus kamu menolak logika. Gak wedhus kan? Kalau menolak logika, betul enggak? Orang yang kepala batu sama orang yang teguh imannya sama apa tidak? Kelakuannya pada tidak? Pokoknya kamu nggak mau diajak selingkuh, nggak mau diajak korupsi,
terus dari semenjak yang ngasih waktu itu kan kepala batu. Tapi bagi anda adalah orang yang teguh iman. Betul peristiwa ini, satu peristiwa ada dua makna, dan itu banyak sekali yang lain apa liane Mbak Fia. Misalnya yang hemat tahu berarti boros sama OLG. Wah, nyoh, dermawan sama boros itu kan sama peristiwanya. Nah, maka Anda harus punya kepekaan. Gitu ya. Ya, jadi soal sholat tadi, soal jamak jelas ya. Oh, enggak sih. Ada seorang ulama di Indonesia yang namanya Anda juga tahu, yang selama hidupnya jamak. Oh, itu. Cuman aku ngomong kok cari membuli. Jadi itu penistaan. Saya itu sembarang ngentut penistaan. Pemenangnya ngomong kecil itu penistaan. Karena cara melihatnya agak jelas tadi itu salah cara melihat. Gitu ya. Jadi kalau Anda melihatnya dengan kan ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, kacamata pandang, macam-macam. Satu objek, kamu lihat handphonemu ya. Anda semua pakai handphone ya. Kamu foto Pak Haji, ceklek. Kira-kira dari 10 foto itu sama nggak hasilnya? Ya. Apa sebabnya berbeda? Tak ambil satu aja mereka handphone si PBS Samsung S7, singkon itu Nokia zaman. Nah hasilnya ya objeknya pada tapi hasilnya nggak beda sih. Karena makanya cara pandang penting nggak, akal sehat penting nggak. Jelas ya. Berarti soal jamak bisa mas ya. Itu saya kalau sampean, nggak sampean sungkan ya ojo dijamak, nggak sampean matur nuwun dibuat digampangaken isi ketua jamak. Karena ngono toh situasinya. Saya karep gitu loh. Bahwa nanti ada orang yang mendapat derajat lebih tinggi dari orang lain ya tak masalah. Sing disembelih dhuwur muga-muga karo dukur nang masih. Gak usah ngeklaim gitu kan itu kebanyakan orang kan ngeklaim itu rokok ini. Jadi jadi kapan diangkat dari takmir merokok itu kapan? Kan dulu daftar itu loh. Jadi tolong dipahami ya. Madho muamalah. Kalau muamalah tasabuh tadi yang pertanyaan pertama. Tasabuh itu artinya waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Nah kata menyerupai ini cetok atau tidak cetok? Menyerupai itu kan harus kita pikirkan dengan jujur dan tertib dan hati-hati. Nah maksudnya ya apa nek celonoan berarti pada karo wong kafir. Copot. Barang siapa menyerupai suatu kaum, kebanyakan orang kafir yang disebut kafir ya, kan pakai celana. Jadi mulai saat itu kan celana, kelambi, dasi, sepatu. Aku tak pernah Nabi Muhammad sepatu enggak. Ayo coba saya. Makanya bukan kok yang tidak dilakukan Nabi Muhammad tidak boleh dilakukan. Boleh melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali yang ada larangannya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sholawat sing bener ya apa nganggo lagu agak lagu. Allah itu cuma bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perintahnya cuman aku rek jadi Gusti Allah, aku karo malaikat iku rek kabeh iku selawatan nabi iku. Mulane awakmu selawat ono ngono tok. Nganggo lagu gak ono di Quran. Hadis yo gak ono. Lha apa kate gak oleh lagu iki? Ono larangane ta? Kondo wong sampeyan iku gak usah nyanyi, ngedeni lho lagu. Apa sih gak lagu? Lagu itu kan bunyi notasi itu artinya itu notasi. Tidak bisa ngomong tanpa lagu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu ya lagu rap jenenge. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rap itu lagu. Ya apa caranya wong urip gak nggo lagu? Ngomong jujur.
Pak Haji Surya dari mana tadi? Apa sendiri? Itu pun nada, tetap nada dan irama. Jadi yang disebut musik itu bunyi, nada dan irama. Sing diok tolak sing biku, sing haram sing biku. Bunyinya, nek ngono nek kono sing meneng. Ya apa? Nek nggak boleh bersuara iso urip, Pak. Kan iso urip. Nuntut kudu tahan. Akhirnya metune gak pilih. Suara nggak mungkin diharamkan, nada nggak mungkin diharamkan. Irama, ya apa caranya irama gak oleh? Mosok melaku, dia melakukan terpembean, semua hidup itu adalah irama dan nada. Jadi dasarnya apa ngelarang kau nganggo lagu itu? Dasarnya apa? Jelas itu ya. Yang pertama, dasarnya apa? Nggak boleh pakai lagu. Kalau dia tidak suka, tidak ada masalah, tidak usah nyalahin. Itu enggak. Mesti harus gak iso lagu. Itu gak iso nyanyi harus itu. Biasanya menurut gak iso ngaji, akhirnya ngelarang itu gak iso ngaji. Gitu ya. Terus tasawuf di komen tadi ukurannya bagaimana? Bahwa kalau engkau menyerupai suatu kaum, maka kamu menjadi bagian dari mereka. Maksudnya apa itu? Kan kudu hati-hati ulama menafsirkan. Misalnya tahun baru, jangan keluar rumah. So kamu nanti masuk agama 3 agama sekaligus. Yang Pak? Iya. Kamu. Trompetnya itu Yahudi, berarti kamu masuk Yahudi. Kembang apinya itu Majusi. Belnya, teng-tengnya itu Nasrani. Yes. Aku takut sing gak oleh iki bunyi-bunyi itu tadi di tahun baru atau bunyinya itu sendiri tidak boleh. Jadi setiap bel berarti Nasrani, setiap bunyi berarti Majusi, setiap trompet berarti Yahudi apa saja. Mulai setelah ternyata bikinan kaum Yahudi. Aku mau di sini kalau mau kayak Surabaya. Arek-arek karepe apa? Trompet iku aku, hae. Kok jare Yahudi karepe apa? Aku ki mau di Surabaya. Gimana? Trompet itu siapa yang pertama oleh Allah ditugasi untuk meniup trompet? Israfil. Lah kok ngarani Yahudi? Kok tak kandakno temen kok. Kamu malaikat Israfil. Mari Israfil sampean mikir. Siap diakoni, nggak sampai ini kau trompet itu kiamat, gitu. Sing diarani Yahudi, kalau orang Yahudi itu kan trompet, itu gumun lah gara-gara ini. Sing gak ayo nyal-nyal urip. Di zaman dulu ulama itu memperbanyak jumlah orang Islam. Sekarang itu orang Islam sudah banyak dikafir-kafirkan, semua dikurangi jumlahnya. Tidak ada lo bingung-bingung, lalu sih. Apa kan itu? Dikene ya mulai ana sing kafir-kafir. Kon iku ngafirno kancamu, ngafirno negara sing kok nggon tapi kon badok segono. Kita boten. Kon nginjak lama. Kalau nginjak tanahnya ya, kalau manusia kafir jangan injak tanahnya, jangan minta visa, jangan minta izin tinggal, wong kafir kok. Kon ki anakmu dhewe ae, kok kafirno wonge tapi kok cekel duwike. Gimana to? Itu ya Mas, terus sudah yang terjadi. Jadi oke, yang ini tadi sudah ya berarti Mas. Yang apa tadi? Tasabuh. Jadi tasabuh itu juga misalnya itu dulu ada kasusnya, ada asbabul wurudnya yang namanya tasabuh. Itu tidak terus segala sesuatu itu anggar mirip terus menjadi dia. Misalnya anak kan seneng berdosa. Apa terus dia jadi kambing? Wong Islam akhir-akhir ini Masya Allah terus siapa pun saja nih mulai kon ojo gampang terpengaruh, jadilah fa'il. Kamu harus tahu siapa dirimu, kamu harus pakai akal sehatmu, alquranmu, syukur mempelajari dasar-dasar filosofi hukum Islam. Dan itu tadi, nah ini mahdoh, jadi muamalah juga diukur seperti mahdoh. Kalau muamalah tidak harus ada perintah, dihalangi oleh larangan gitu, tapi kebebasan yang ada di situ. Kecuali ada pagar larangan yang kamu tidak boleh. Itu namanya muamalah. Termasuk sholawatan itu bukan ibadah mahdoh. Sholawatan itu hatinya tak aja boleh kok.
nggak usah lagu ya nggak apa-apa. Aku gak mewajibkan lagu dan saya tidak punya hak untuk mewajibkan, tapi sholawat itu yang penting hatimu itu mencintai. Aslinya ya mas, saya perpanjang dikit. Innallaha malaikatahu yusholluna. Apa artinya yusholluna? Kalau anda baca terjemahan tepat kan bersolawat. Mada fil arabi yusolli, mada sholat, bersembahyang. Cuma yusholluna, sholat sama. Jadi Allah itu sholat kepada Muhammad. Kata apa? Menurut kata bahasa nih, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholat kepada Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kepada Nabi. Aku takut, ini medeni tak? Medeni, ini. Pak Zainal Udana, anaknya Pak Zainal mencintai Pak Zainal. Pak Zainal mencintai anaknya. Sama nggak bentuknya caranya mencintai? Pak anak Pak Zainal nyambung tangan sampai nyambung tangan anak sampai. Tapi kan sama-sama mencintai. Kalau sholatnya manusia kepada Allah, caranya ditentukan oleh Allah 5 waktu dan seterusnya. Tapi caranya Allah sholat kepada Muhammad dan kita, ya caranya dia. Dan hatinya mencintai, caranya kita nggak tahu, tapi dia sholat jelas. Sholat itu tidak hanya kita kepada Allah. Sholat ya kita sama Muhammad ya sholat, tapi sholat kita kepada Muhammad tidak berbentuk seperti sholat 5 waktu. Sholat kita kepada Muhammad adalah menyatakan cinta, menyatakan pujian, yang begitu. Itu sholatnya bentuknya beda-beda, sama dengan orang tua, sama anaknya, sama-sama mencintai, sama-sama menghormati, gitu. Tapi bentuknya beda, kan begitu. Wah, nek Korea ini kan sopan karo wong tuwek, gitu. Sopan karo wong tuwek, masih umur kajak setahun tetep luwih sopan sing nom sing ngalah karo ndelok ngono. Nek di Amerika bapak itu dipoko, mulai bapaknya jenenge sapa? Sapa? Bapak wong Amerika karjo. Trump misalnya ya, anaknya Trump ini Trump sini kan, Trump, ngurus nah Jawa kira-kira ya, kan gue karena anakmu ya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh terberat dalam hidup. Tujuan hidup itu bukan mencari uang atau materi, namun berbuat kebaikan. Untuk itu Mbah Nun memberi tugas kepada kami untuk menafsirkan istilah tersebut. Tentu ini tugas berat bagi kami karena mulut dan hati kami belum fasih membaca ayat-ayatnya. Namun, untuk menguatkan diri, maka tugas ini justru kami pandang sebagai arena untuk olah pikir dan olah batin agar lebih fasih lagi. Karena kunci untuk mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berilmu pengetahuan, dan syarat untuk ini adalah rajin iqra dan berpikir. Jika perintah urip munggawe kebajikan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka efek sampingnya adalah materi, uang atau nafkah yang justru lebih melimpah daripada ketika tujuan hidup kita adalah mencari uang semata. Tentu ini berbeda dengan Kiai Yusuf Mansur yang demikian heroik menafsirkan Quran dengan teori sedekah versinya. Benar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan melipat gandakan amal kebaikan menjadi 700 kali dan seterusnya. Namun tentu ini harus dimaknai dalam hubungan rasa cintanya kepada kita
dan bukan hubungan matematis kapitalitas. Kalau terjebak dengan cara pandang Kiai Yusuf Mansur, maka orang yang bersedekah bukan dalam kerangka takwa dan tawakal, melainkan dalam hubungan dagang. Ini loh Tuhan, aku sudah bersedekah. Mana imbalan 700 kali tersebut? Barangkali ini yang dicari manusia. Padahal Allah sudah berjanji akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga dan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan Allah hanya meminta 2 hal dari kita, takwa dan tawakal. Takwa tentu terkait dengan kemesraan cinta antara hamba dan Tuhannya, dan tawakal adalah tem yang tidak terpisah dari kata kerja. Orang yang tidak pernah bekerja dalam kebaikan tidak boleh mengklaim dirinya tawakal hanya dengan jalan menyerahkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja, Allah telah berbagi kepada kita secara demokratis. Kita sudah diberi berbagai fasilitas di alam semesta ini, dan tentu ada pembagian tugas atau sharing, ada kudrah dan ada iradah. Kalau kita menaruh motor tanpa terkunci dalam kemudian kita berdoa kepada Allah agar motor itu tidak hilang, maka ketika motor itu benar-benar hilang, jangan kemudian kita mengkambing hitamkan Tuhan. Atau setidaknya kita bicara takdir, demikian pula dalam mengelola negara dan apapun. Karena pada dasarnya Allah telah berbagi tugas dengan manusia. Ungkapan urip mung gawe kebecikan dalam bingkai kapitalisme dan akan ditertawakan. Dalam prinsip kapitalisme, modal harus sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Karena yang dicari hanya materi atau keuntungan semata, maka efek sampingnya justru tidak untung. Dalam kapitalisme yang muncul bukan kebajikan yang berubah materi, namun justru kerusakan dan kehancuran. Padahal Allah dengan tegas melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kapitalisme saat ini bagi agama baru yang menyembah api. Kaum kapitalis dengan berbagai cara terus menempuh sampai si konsumen merasa kehausan dan bernafsu untuk melepaskan dahaga. Para birokrat negara yang begitu fasih berkolaborasi dengan para pemilik modal, sampai dalam membangun negara tidak memperhatikan kebudayaan dan hanya akan menjadikan negara yang beragamakan api. Perancang kota yang cenderung seragam mengikuti logika mesin dan logika berproduksi industrial. Dampak yang dibawanya mirip sebuah homologisasi berupa gedung-gedung hipermal, supermarket pencakar langit, perkantoran bisnis dan seterusnya. Yang sialnya, semuanya itu serba transparan, boros energi, monoton dan yang mengerikan, menyihir masyarakatnya untuk menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Akibatnya, pembangunan mal dan pusat bisnis lainnya bersifat abstrak, berikut kenyataan bahwa ia berbasis kepada asumsi yang tidak pernah teruji dan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan real manusia. Ia bagaikan pakaian jadi bagi manusia modern yang dimitoskan, dan karena itu hanya ada di kepala para arsitek dan para pemodal tersebut. Agama api mereka disimbolkan dengan slogan "How to big is too big". Buah tangannya adalah kota-kota metropolitan dengan mega mall dan gedung pencakar langit dan nan menjulang. Kembali kepada ungkapan urip mung gawe kebecikan, pasti ini berbeda dengan prinsip kapitalisme tersebut. Urip mung gawe kebecikan tentu didasarkan atas cinta dan kasih sayang. Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa buah silaturahmi adalah umur panjang dan rezeki. Ini bukan sesuatu yang tanpa dasar ilmiah, karena rasa cinta menumbuhkan keserasahan,
Kesarehan dan pasti kesarehan akan mencegah stres. Kehidupan yang makin sumpek ini berawal dari rasa stres yang kemudian menumbuhkan berbagai penyakit. Rasulullah kemudian juga menambahkan bahwa sumber dari segala macam penyakit hidup adalah berlebihan. Karenanya beliau berwasiat, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tentu, manajemen ala Rasulullah ini tidak hanya berlaku untuk makan dalam arti harifah. Namun dalam segala bidang kehidupan, urip mung gawe kebajikan yang beralaskan cinta atau silaturahmi. Pasti akan menghindarkan manusia dari kehinaan dan kehancuran. Rahim adalah cinta mendalam dan Rahman adalah cinta meluas. Keduanya adalah buah dari kesungguhan kita dalam menjalankan perintah Allah yang mengajari kita dengan doa yang jelas dan tegas. Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Urip menggawe kebajikan akan dipuncaki oleh sufisme Jawa lainnya seperti urip mung sakderma lakoni atau urip mung mampir ngombe. Dalam pandangan Islam tradisional, sebagaimana dikatakan Anne-Marie dalam Mystical Dimension of Islam, Tuhan merupakan realitas absolut yang tak terhingga. Kalau Tuhan diibaratkan samudra tak terhingga, maka manusia hanyalah percikan dari samudra ilahi tersebut. Sehingga muncul konsep Jabariyah atau paham fatalisme. Namun bagi kami, urip mung mampir ngombe bukan fatalisme, namun justru puncak kesufian Jawa. Dalam pandangan ini, orang Jawa tidak akan kawin dengan dunia karena hidup hanya sebentar, mau mampir ngombe. Jangankan kawin, pacaran dengan dunia saja tidak sempat. Namun bagi mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu adil, maka pepatah Jawa Sawang Sinawang harus dicermati. Di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, kehidupan seseorang belum tentu juga tentram. Misalnya, banyaknya kasus orang kaya yang masih korupsi atau terjebak narkoba. Demikian pula para artis yang glamor yang sering berakhir tragis hidupnya. Kemudahan mencari rezeki ternyata diimbangi dengan cara hidup yang glamor, sehingga juga mudah habis. Banyaknya teman main, teman bekerja yang cantik atau ganteng, membuat mereka mudah selingkuh. Kesibukan mencari popularitas dan uang menyebabkan hidup mereka kemerungsung dan jauh dari kehidupan religiusitas. Meski mereka juga mengaku beragama. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah zaman kala bendu, serta kegerangsangan spiritualitas dan seterusnya, banyak orang sibuk mencari guru atau perkumpulan-perkumpulan spiritual. Semua kemodernan dalam arti sistem sosial memberi petunjuk ke arah mana dunia bergerak. Orang banyak mendesakkan diri, menggantikan kenyamanan alamiah dengan yang buatan manusia. Disinilah ketentraman hidup dipertaruhkan. Yang mengalami ternyata tidak hanya kaum miskin, namun juga para bos kaya raya dan para artis. Demikian pula ramainya pengajian di hotel berbintang 5 dengan mengundang dai-dai terkenal dan seterusnya, menunjukkan kegelisahan sebagai kaum kaya untuk lari atau escape ke dunia spiritual. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya seseorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang tiap hari kerjanya hanya berzikir di masjid sampai ia lupa mencari nafkah. Pemuda itu hanya ingat Allah, sedangkan kebutuhan makan sehari-harinya disongkong oleh kakaknya." Hebat benar pemuda itu cara beribadahnya ya Rasulullah. Mendengar pujian terhadap sang pemuda yang rajin berzikir itu, Muhammad SAW menjawab, "Yang masuk surga adalah kakaknya." Ini artinya Rasulullah mengajarkan bahwa harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dunia dicari karena manusia sebagai khalifah dan harta atau materi hanyalah alat untuk beribadah, bukan tujuan.
Benda atau materi hanya dapat dibawa mati ketika ditransformasikan atau dirubah energinya menjadi nur atau cahaya. Dalam bahasa agama disebut diamal salehkan. Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan kemungkinan orang bunuh diri, mencari dukun agar terkenal, mengkonsumsi narkoba, berselingkuh dan seterusnya tidak akan terjadi. Ia tidak begitu saja akan percaya kepada seseorang guru, percaya tuah Gunung Kawi, Gunung Kemukus, pesugihan dan seterusnya, karena yang ia yakini adalah pemeliharaan dari Tuhan. Jika itu dihayati mendalam, tidak akan ada kegelisahan hidup yang ada ketentraman. Ini berarti ia telah mencapai makam tertinggi. Alangkah indahnya memiliki popularitas, materi sekaligus kedalaman spiritualitas. Namun, siapa yang sanggup seperti ini? Oke, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, supaya kita tetap survive di zaman kala pendu seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.